Halo sahabat Satya, dimanapun Anda berada kita ketemu lagi sahabat ya. Kali ini kita akan mengarah ke pohon bambu teman-teman. Nah, konten kali ini berisikan fakta dan mitos teman-teman, yaitu cara memang lucu, agak lucu judulnya ini teman-teman, cara menyantet atau mengguna-guna dan cara penyembuhannya ya, cara mengobatinya teman-teman. Nah, kali ini kita menggunakan ilmu ilmu bambu teman-teman. Nah, jadi bambu ini rencananya kita akan tebang. Nah, jadi kita ambil salah satu pokoknya teman-teman. Nah, jadi salah satu pokoknya ini kita tebang teman-teman. Sebentar teman-teman, kita lihat dulu. Salah satu tim kita lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Nah teman-teman, itu ada sehelai kain kuning teman-teman. Nah, kain kuning itu yang nantinya akan menyambut bambu itu teman-teman. Nah, kita taburi dulu bunga teman-teman ya, supaya disambut ya teman-teman, disambut dengan ritual khusus teman-teman. Nah, sekali lagi ini hanya simulasi teman-teman, simulasi bagaimana caranya mengambil media bambu itu teman-teman. Nah, setelah kita taburi baru kita lakukan penebangan teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kalau ini memang sengaja dikhususkan, ini ada memangnya teman-teman, sambil menebang sambil kita bacakan memangnya teman-teman ya. Nah, karena ini simulasi ya, kita nggak bacakan teman-teman, dan kita juga kurang paham memangnya teman-teman ya. Nah, ini kita lagi berusaha untuk menjatuhkan teman-teman ya. Nah, tadi banyak warga juga menyaksikan. Kita juga minta izin dari yang punya kebun bambunya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya ini banyak pro dan kontra teman-teman. Saya buat konten ini cuman saya ingin memberikan edukasi teman-teman, bukan berniat untuk memberikan edukasi jahat teman-teman, tapi edukasi bagaimana cara membuat dan memperbaikinya teman-teman. Segala sesuatunya tergantung dari Tuhan teman-teman ya. Jadi jangan percaya yang begini-ginian. Kita hanya berpasrah diri kepada Tuhan ya, berlindung kepada Tuhan. Iya. Setelah itu teman-teman, nah baru kita persiapkan kain untuk menyambut ya. Bambu ini kita hakikatkan sebagai bayi baru lahir teman-teman. Jadi kita persiapkan kain kuning teman-teman ya. Nah, untuk penjelasannya kenapa pakai kain kuning teman-teman, nanti kita sesinya di rumah teman-teman. Nah, ini kita goyang-goyang dulu teman-teman biar dia patah teman-teman ya. Iya. Nah, jangan sampai lepas daripada kain, yang mana pokok yang sudah kita tandai tadi kita harus lilit atau dibungkus pakai kain kuning teman-teman. Nah, jadi kami ini di sini, konten kami bukan untuk mengedukasi perbuatan jahat teman-teman, tapi bagaimana caranya untuk mengobati kalau seandainya kita atau keluarga Anda kena santet ya, atau kena guna-guna, dan sekaligus kita cara pengobatannya teman-teman. Nah, semoga saja Tuhan membantu kita agar kita semua sehat walafiat teman-teman, dilindungi dari segala macam, baik itu yang kasar maupun lembut teman-teman. Nah, segala sesuatunya tergantung daripada Tuhan juga teman-teman ya. Kita pasrahkan diri kepada Tuhan teman-teman. Jadi jangan percaya yang seperti ini. Tapi teman-teman,
kalau kita juga tidak percaya, kita dianjurkan untuk percaya pada yang gaib-gaib teman-teman ya. Tapi kita harus berikhtiar kepada Tuhan, atau apa namanya, berikhtiar dalam hidup ini agar kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus berbuat baik kepada sesama teman-teman ya, jangan sampai menyinggung hati orang lain atau apa. Nah ini kemudian bambunya itu digendong teman-teman, seakan-akan itu menggendong anak baru lahir teman-teman. Nah jadi ditimang-timang, dinyanyikan teman-teman, ada memangnya khusus teman-teman ini. Cuman ini karena ini simulasi teman-teman, jadi kita tidak nyanyikan memang itu teman-teman. Nah setelah itu kita bawa pulang teman-teman. Oke teman-teman, kita jumpa di rumah teman-teman. Halo sahabat Satya, dimanapun Anda berada. Nah saat ini saya sedang berhadapan dengan peralatan ya, peralatan. Nah dimana pada hari ini saya akan memberikan simulasi berupa bagaimana cara membuat membuat ilmu teluh, ilmu gendam, ilmu santet, ilmu cuca teman-teman, atau ilmu yang kita sering dengar guna-guna teman-teman ya. Nah saya dapat hal seperti ini dari mana? Tentu ada sumbernya teman-teman. Saya gali ya di kampung saya waktu itu ya kan teman-teman, khususnya ya di kampung saya. Nah jadi saya diberikan arahan sama tokoh di situ, cara untuk mengguna-guna seperti ini, kemudian cara untuk mengobatinya seperti ini. Nah jadi saya membuat konten ini atau video ini untuk memberikan pendidikan teman-teman. Barangkali ada sanak keluarga kita kena, nah caranya juga harus kita pelajari teman-teman, cara mengobati teman-temannya. Jadi saya sudah di sini bersiapkan bambu, kemudian dengan dibungkus seperti anak bayi teman-teman. Nah bambu ini konon katanya kita hakikatkan sebagai anak bayi teman-teman. Nah barusan kita saksikan videonya, sepotong bambu ini dipisahkan dari kawanannya teman-teman. Nah betapa sakitnya hati bayi ini ketika dipisahkan dari kawanannya teman-teman yang ditebang tadi. Tentu dia sangat marah teman-teman ya, sangat marah. Kemudian dia pingin balik ke tempat asal kerumunannya tadi teman-teman, gerombolannya tadi atau teman-temannya yang masih berdiri tegak teman-teman ya. Nah kemudian kalau sudah kita hakikatkan sebagai bayi teman-teman, nah bayi ini kalau sudah dia menangis mengamuk, artinya sebagai orang tua atau di sekelilingnya pasti harus menuruti apa kehendak sang bayi. Nah teman-teman, nah kemudian bayi ini sebelum dia usia 7 tahun, istilahnya masih usia di bawah 7 tahun teman-teman ya, kita itu bisa perintahkan. Contoh ya, misalnya anak kita, contoh aja dengan anak kita itu kita suruh lempar itu orang, pasti dilempar, atau cubit, pasti dicubitnya orang, karena dia belum punya akal teman-teman ya. Kita suruh membuang HP, atau kita suruh membuang ini, kita suruh melempar si A si B, pasti akan diikutinya. Nah begitu juga hakikat di sini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi saya akan memberikan bagaimana caranya orang-orang dahulu memberikan guna-guna kepada targetnya teman-teman. Nah kebetulan kelapa di sini kita akan ambil sebagai media untuk yang dikasih guna-guna teman-temannya. Artinya saya di sini bukan berniat apa, cuman membuka wawasan kita. Begini loh orang jahatnya orang yang mempunyai niat buruk teman-teman kepada entah itu kerabatnya sendiri, entah itu musuhnya atau lawan bisnisnya teman-teman. Inilah teman-teman, artinya di lain sisi ini sudah sesat, sudah menyimpang daripada agama teman-teman. Nah saya hanya memberikan edukasi kepada teman-teman. Nah jadi medianya adalah kelapa ini teman-teman. Nah baik, kita akan membahas masalah ini teman-teman. Nah caranya teman-teman, bambu ini sudah saya lobangi ya, saya sudah lobangi di sini. Kenapa saya sudah lobangi? Karena akan memasukkan sebuah benda ke dalam ini, misalnya patahan silet, paku, gabah, segala macam teman-teman, kita masukkan sini ya. Nah, sekarang saya akan peragakan teman-temannya, jangan ditiru di rumah. Tapi kalau ditiru di rumah juga nggak apa-apa, karena ini simulasi teman-teman.
Ini gabah teman-teman ya, gabah kita masukkan ke dalam teman-teman. Nah hakikatnya kita memasukkan gabah ini adalah memasukkan benda ke dalam tubuh si korban teman-teman. Betapa kasihannya, betapa jahatnya orang yang melakukan seperti ini Tuhan, apa teman-teman. Nah kita hanya berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa teman-teman ya, supaya kita dapat perlindungan. Nah tapi Tuhan juga tidak tidur. Tentu yang benar akan dibenarkan, yang salah akan pula disalahkan oleh Tuhan teman-teman. Bagaimana cara membalas Tuhan? Ya kita berpasrah diri kepada Tuhan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu baru kita puja-puja, kita timang-timang ya, kita timang-timang, kita timang-timang teman-teman. Nah teman-teman, disinilah proses dimana kita menyakiti target teman-teman atau korban teman-teman. Nah jadi kita goncang-goncang seperti ini teman-teman, kita goncang-goncang sampai dia kesakitan, sampai dia apa, selama 3 hari teman-teman. Artinya 3 hari berturut-turut kita lakukan seperti ini. Nah si penyantet atau si pelaku itu pasti berpuasa teman-teman. Ada ritual khusus dalam mencapai 3 hari kita goyang-goyang seperti ini. Nah teman-teman, setelah kita malas, setelah kita merasa sakit hati, bambu ini kalau sudah dipecah, di sanalah nyawa korban pasti akan melayang teman-teman. Nah makanya sebagai teman-teman juga kita harus berhati-hati, tegur sapa sama orang, berbaik hati. Tidak mungkin orang akan menyakiti kita kalau kita berbuat baik teman-teman. Nah sekarang nah teman-teman, cara media penyembuhannya teman-teman. Cara penyembuhannya gampang teman-teman ya. Kalau kita kena santet seperti itu teman-teman, kita ambil pisang apa aja teman-teman ya. Pisang apa aja. Ini menurut informasi sumber teman-teman. Nah, kita belah dari sini ke sini. Nah, setelah itu, setelah dia belah teman-teman, nah kita ingat cabenya bukan ini teman-teman ya, karena kami nggak dapat cabai, jadi kami cuma dapat ini. Seharusnya cabenya cabai rawit yang kecil teman-teman, dimasukkan ke dalam sini ya, dimasukkan ke sini. Nah setelah itu, kalau cabai rawit dia kecil teman-teman ya, warna merah teman-teman, baru dikupas lah. Nah pisang ini media untuk bagaimana caranya kita makan. Jadi kita langsung telan, kita makan dengan cabai-cabainya. Nah hakikatnya anak bayi tadi makanannya pertama kali ini bisa pisang teman-teman, bisa pisang teman-teman. Nah, sekarang kan sudah banyak produk tuh, ada banyak merek ya teman-temannya. Nah tapi kalau bahari kala itu menggunakan pisang teman-teman bayi. Jadi kalau bayi itu nangis, kita obati dengan media pisang tadi teman-teman. Nah kita sisipkan cabai, hakikatnya biar bayi itu balik ilmu si bayi tadi tuh. Orang kebal bagaimanapun kalau sudah kena cabai pedas teman-teman ya, orang berilmu sakti bagaimanapun kalau sudah kena cabai pedas teman-teman, rusak ilmunya teman-teman, dan kembali kepada yang pelaku, atau kita serahkan kepada Tuhan teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja arahan atau penyampaian dari kami. Kami tidak berniat untuk mengajarkan
ilmu hitam, ilmu apa. Inilah cara orang tua kami Bahari, cara menyembuhkan ilmu guna-guna teman-teman. Oke teman-teman, percaya atau tidak percaya itu tergantung teman-teman menyikapinya, tapi kami hanya memberikan hiburan teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dah.